Aisyah. Siapa? Maryam. Aisyah. Siapa? Bunda Maryam. Hmm. Bunda Maryam ketika lagi mengandung Nabi Isa itu kan, lagi banyak fitnah perdebatan. Jawabannya sudah, ini nadartul rahmani shawa. Dia puasa untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi itu juga disebut puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi Mustafa Habibina Syafi'ina Qaratina Salam Menawajuz 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 Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sampai pada bab puasa. Asom puasa, ada yang pakai diksi asyam, dua-duanya boleh. Asom lughatan al-imsak. Jadi secara bahasa puasa itu menahan ngagar. Ini kalau imsak ngagar jadi menahan. Wasaan dan secara istilah imsakun anil mufattirat ala wajhin maksusi, menahan diri dari makan makanan atau konsumtif dengan cara tertentu, ala wajhin maksusin, dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Kalau yang sudah kita ketahui satu sama lain kan, menjaga diri untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman yang masuk dalam tubuh itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Banyak menjaga diri dari hal yang membatalkan. Cuman itu pembukaannya. Setelah itu ya syarat wajib puasa. Sedangkan di syarahnya ini motivasi dan faedah dari puasa. Faedahnya banyak, termasuk dari kedokteran, dari segi medis itu banyak manfaat puasa. Di hadis-hadis pun banyak. Sumutasifu, puasalah agar kalian sehat. Bahkan kalau kita ke rumah sakit atau sering menjenguk tetangga yang sakit, biasanya sebelum operasi itu puasa dulu sehari, satu hari 24 jam kan, tidak boleh terisi makanan maupun minuman untuk mengosongkan perut. Jadi ya banyaklah kaitannya, baik dari segi medis maupun apapun. Seringkali memakai media puasa. Kalau secara syariat kita setahun sekali selama 1 bulan yang baru, ya Ramadan itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kaum-kaum atau umat Nabi sebelumnya itu juga diwajibkan berpuasa. Sama umatnya Nabi Muhammad juga, Hadratul Rasul juga diwajibkan berpuasa 1 bulan. Kalau umat-umat sebelumnya ya beda-beda. Wajib berpuasa kalau sebelum
bisa sebelum turunnya syariat yang sering dikenal itu puasanya tiap bulan. Jadi tiap bulan itu ada puasa selama 3 hari yang sekarang kita kenal menjadi puasa sunnah, puasa bid. Jadi puasa bid menjelang pertengahan bulan itu 13, 14, 15, puasa bid, puasa putih. Nah itu puasa yang sebelum bisa, puasanya 3 hari tapi tiap bulan. Nah setelah bisa, setelah diutusnya Hadratul Rasul itu menjadi sebulan penuh, bulan Ramadan. Manfaat secara medis itu yang yang jurusan medis yang bisa menjelaskan lebih detail. Tapi yang jelas sumutasi banyak manfaat kesehatan. Ini ada satu poin yang juga menarik, bahwasanya sesuatu yang baik yang walaupun itu sudah dinas disebutkan dalam nusus syar'iyyah, dalam teks-teks syar'i, apabila secara personal itu berbenturan, maka tidak seharusnya untuk diaplikasikan atau tidak seharusnya untuk diterapkan. Faqad yahrum as-shaum idza ulima anna maradahu yazdadu bis-shaum. Jadi hak puasa itu bisa menjadi haram apabila ketika dia berpuasa itu sakitnya semakin tambah. Au yahdusu lahu mardun akhar bisa babil ju, atau dia karena lapar itu kemudian sakitnya malah tambah parah atau semakin kompleks, semakin terjadi komplikasi penyakit. Au yu'akharu ilaji, au yu'akharu ilaji, atau proses kesembuhannya itu menjadi terhambat. Mislaman ibtalamullah bimaradil qulwa, seperti halnya orang yang sedang diuji oleh Allah sakit qulwa. Sakit qulwa itu sakit apa? Sakit qulwa. Qulwa. Fal fitru yubahu lahum walau alal istimrar, maka makan tidak berpuasa itu diperbolehkan baginya. Fayal zamhu mudun minat ta'am, tapi dia wajib bayar fidyah. Jadi tiap hari bayar fidyah. Yatasaddaqu bihi an kulli yaumin ma dama la yurja lahu syifa. Ketika memang sudah tidak ada harapan sembuh ya, maka ya udah diganti fidyah tiap harinya, nggak harus berpuasa. Itu justru ketika sudah wakul man akbarahu at-tabib as-siqqah, jadi ketika ada keterangan medis dari seorang dokter bahwasanya ketika dia berpuasa itu maka akan menjadi maka menjadi buruk buat kesehatannya, maka lazimahu al-fitr, maka dia wajib tidak berpuasa atau wajib moka. Itu seperti kalau di Ihya-nya Imam Al-Ghazali kan seperti orang yang kena penyakit demam atau kena penyakit glukosa atau glukosa kencing manis, diabetes, yang sebetulnya secara nas mengkonsumsi madu wasifa. Jadi madu itu mengandung obat, dan dinas secara syar'i, secara teks itu memang ada nasnya bahwasanya madu itu mengandung kesehatan, tapi ketika dikonsumsi bagi orang yang
menyandang penyakit-penyakit itu, demam atau lain sebagainya itu, penyakitnya akan semakin kambuh, maka mengkonsumsi madu tidak diperbolehkan bagi mereka. Nah seperti ini tadi, puasa itu juga dinas wajib bagi setiap orang Islam berpuasa. Tapi ketika dalam satu poin seseorang, ya berarti ini kasuistik ya, maksudnya kasuistik itu personal banget. Jadi yang bisa mengukur ya tadi ada keterangan secara medik dari dokter bahwasanya untuk yang ini nggak boleh. Maka dengan begitu ya udah, ya nggak usah berpuasa dan membayar fidyah setiap hari 1 mud atau 1 porsi makan. Sudah keterangan lain yang juga menjadi poin penting, bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga bentuk apapun itu ketika kita menahan diri, maka itu juga disebut berpuasa. Kayak contoh kasusnya Sayyidatuna Maryam ketika puasa untuk tidak berbicara, kita mengandung Nabi Isa itu mas, ini nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Aisyah. Siapa? Maryam. Aisyah. Siapa? Bunda Maryam. Hmm. Bunda Maryam ketika lagi mengandung Nabi Isa itu kan, lagi banyak fitnah perdebatan. Jawabannya sudah, ini nazartu lirrahmani shauman, dia puasa untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi itu juga disebut puasa. Artinya secara bahasa ketika kita menahan sesuatu dari satu hal, maka itu sebenarnya secara bahasa artinya puasa. Puasa sih. Kirakan tarak sih, tarak. Apa ngomong-ngomong tarak sih, tarak. Ada cek tuh. Jadi itu. Ngomong karena sudah kan? Kayaknya sudah. Kita sambung pada sebab berikutnya di pertemuan berikutnya, insya Allah. Allahumma ta'ala bima alam tanah inna kantal alim hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.